Shalom adik-adik, bertemu lagi di Sekolah Minggu Online Gereja Baptis Karawang. Bagaimana keadaan adik-adik semua? Pastinya luar biasa kan? Pada pagi hari ini kita akan kembali memuji nama Tuhan, memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami yang mau sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dan saat ini kita mau kembali lagi melanjutkan sekolah minggu online kita. Kita mau angkat satu lagu pujian, Kasih Yesus Indah-Indah, oh Indah. Tetap semangat ya semuanya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Saat ini kita akan mempersiapkan hati, pikiran, dan juga telinga kita untuk mendengarkan setiap firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita angkat satu lagu pujian, Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku.
di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Puji Tuhan. Semangat liburan. Ya, adik-adik, Ibu mengucapkan selamat buat adik-adik semua yang naik kelas, yang tamat sekolah. Tuhan Yesus memberkati. Semester depan semangat lagi untuk belajar dan mengejar cita-cita. Saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati kami dengan sukacita. Tuhan memberkati kami dengan kesehatan. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh ya Tuhan diberikan waktu untuk kami sekolah minggu secara online. Tuhan berkatilah supaya anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan diberkati oleh Tuhan. Makasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, saat ini kita merasakan kesedihan lagi ya. Karena apa? Karena angka coronanya naik lagi. Bahkan di Karawang sudah memasuki zona merah. Artinya apa? Zona merah, ada banyak orang yang terpapar atau orang yang sedang kena COVID-19. Kita mendoakan bersama-sama ya supaya COVID ini segera berlalu dan kita bisa kembali lagi seperti biasanya. Kita bisa bersekolah, kita bisa beribadah seperti biasanya yang dahulu. Kita rindu supaya Tuhan mengangkat setiap virus yang berbahaya untuk tubuh kita dan kita bisa leluasa untuk melayani Tuhan. Dan juga adik-adik, Ibu pesankan sekali lagi dan terus lagi supaya adik-adik memperhatikan protokol kesehatan. Jangan pergi-pergi dulu ya. Di rumah saja karena di luar sedang banyak virus. Kemudian jika terpaksa harus keluar, harus memakai masker dan tidak pergi ke dalam kumpulan banyak orang atau kerumunan. Jangan lupa juga setelah berkegiatan keluar kita harus mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Menjaga kesehatan itu penting adik-adik. Kalau kita sakit, kita sulit untuk memuji Tuhan, kita sulit untuk berdoa, kita sulit untuk membaca firman Tuhan. Kalau sakit, kita nggak bisa belajar. Kalau sakit, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi, adik-adik, mari kita jaga kesehatan kita dan kita mendoakan buat teman-teman kita yang sedang sakit COVID pada saat ini. Kita berdoa supaya mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan dan diberikan kesembuhan oleh Tuhan.
Jaga kesehatan. Adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita dari Keluaran pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 12. Tapi hari ini kita akan membaca 1 sampai 8. Keluaran pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Baik, Ibu akan bacakan buat kita semua. Yitro mengunjungi Musa. Kedengarlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel, umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Zipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Zipora, yang seorang bernama Gersom, dan sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro, mertua Musa, beserta anak-anaknya dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnya lah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Ketika mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kita dari Keluaran 18 ayat 1 sampai dengan 8. Adik-adik, cerita hari ini adalah tentang Yitro yang berkunjung kepada Musa. Ya, tadi kita sudah membaca siapa itu Yitro. Yitro adalah mertuanya Musa. Ini mertuanya Musa, ayah mertua. Kemudian Yitro ini berkunjung menemui Musa di padang gurun. Yitro tidak sendiri, dia bersama dengan 3 orang lagi. Satu adalah istri Musa. Istri Musa namanya siapa? Zipora. Dan kedua anak Musa, yang besar bernama Gersom dan yang kedua bernama Eliezer. Adik-adik, Ibu mau tanya, bagaimana perasaan adik-adik ketika dikunjungi oleh nenek? Gimana? Atau oleh kakek? Atau paman, atau orang yang kita cintai diperkunjung ke rumah kita. Karena sudah lama sekali karena corona, udah mungkin hampir 2 tahun tidak berjumpa. Kemudian suatu hari mau berjumpa dengan kita, berkunjung dengan kita. Apa perasaan kita? Pasti senang sekali. Wah, kakek datang, nenek datang, aku sukacita, aku senang karena aku kemarin gak pulang kampung. Gak boleh sama Pak Presiden pulang kampung, akhirnya sedih, nggak bisa ketemu. Tapi ketika ada rencana mau ketemu dan sudah bertemu pasti senang sekali ya. Apalagi buat kakak-kakak kita yang mungkin tinggal di asrama atau jauh dari orang tua, itu pasti mengalami kangen, rindu berat kepada orang tuanya. Dan ketika bertemu, saling berpelukan, saling cerita, saling menguatkan. Pasti seperti itu kan? Iya, demikian juga dengan Musa yang dikunjungi oleh mertuanya dan juga oleh istri dan anak-anaknya. Dia sangat bersukacita. Ketika Musa dikunjungi oleh bapak mertuanya yang bernama Yitro, dia sangat senang. Dia sangat terkejut. Dia mendapatkan surprise yang luar biasa. Wah,
Aku terkejut ayah karena engkau mengunjungi aku. Lalu mereka berpelukan dan saling berciuman, saling melepas rindu. Begitu juga dengan Musa dan istrinya dan kedua anaknya. Ada saat-saat di mana mereka harus berpisah, sehingga satu dengan yang lain tidak tahu kabarnya masing-masing. Kalau zaman sekarang ada apa? Ada gampang, ada handphone yang bisa setiap hari bisa kasih kabar ke orang yang di kampung, aku seperti ini, seperti ini. Tapi zaman dulu tidak bisa. Zaman dulu tidak ada handphone. Bahkan televisi pun tidak ada. Oleh karena itu, Yitro pengen tahu bagaimana kabar kamu Musa? Apakah kamu baik-baik saja? Ini anak-anakmu sudah besar, sudah rindu kamu. Kemudian ketika mereka sudah bertemu berempat, lalu mereka pergi ke kemah. Di dalam kemah, Musa menceritakan hal-hal yang luar biasa, di mana Tuhan yang menuntun dia keluar dari tanah Mesir. Tuhan yang membawa mujizat-mujizat yang luar biasa sehingga bisa menyeberangi laut mati. Tuhan yang membuat juga mujizat-mujizat luar biasa. Nah, semuanya itu diceritakan oleh Musa. Bagaimana Allah luar biasa, penuh kuasa, membawa mujizat sampai hari ini kepada Musa. Dia dalam kondisi sehat, tidak dalam kelaparan, masih berpakaian yang baik. Banyak mujizat yang Tuhan yang telah terjadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan senantiasa menceritakan atau memberikan yang terbaik. Nah, Yitro merasakan sukacita. Wah, kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Tuhan senantiasa menyertai kamu. Yitro senang dapat berkunjung ke kemah Musa dan juga bertemu dengan orang-orang Israel. Musa pun juga senang dikunjungi oleh Yitro. Mereka saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Ketika kita sudah lama tidak berkunjung kepada keluarga kita, ketika kita berkunjung, mari kita ceritakan juga perkara-perkara ajaib yang Tuhan berikan kepada kita selama hidup kita. Sehingga kita bisa menyaksikan Tuhan menyertai aku, Tuhan senantiasa memberkati aku. Nanti ketika ini masa liburan, kalau ada rencana pulang kampung, jangan lupa ya ceritakan kondisi kita selama di perantauan atau selama masa COVID, karena ada banyak cerita yang bisa kita ceritakan kepada keluarga karena Tuhan yang memberkati kita. Pasti ada cerita yang lebih luar biasa yang bisa adik-adik sampaikan sehingga kakek nenek semuanya merasa dikuatkan. Marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Ketika anggota keluarga kita mengalami kesusahan, kita harus segera membantu. Ketika saudara kita mengalami penderitaan, kita segera menolong. Jadi adik-adik, marilah kita saling memperhatikan saudara-saudara kita, saling mendahului ketika memberi pertolongan dan saling memberikan hormat kita. Kita memberikan hormat kepada yang tua, mengasihi kepada yang lebih muda. Karena kita anak-anak Tuhan yang diperintahkan untuk saling mengasihi. Demikian adik-adik, kiranya cerita yang hari ini yang sudah dilakukan Yitro ketika berkunjung kepada anaknya Musa menguatkan kita bahwa ketika kita jauh dari orang-orang yang kita cintai, kita tetap dalam kondisi yang aman ketika Tuhan beserta kita. Jangan takut ketika kita jauh dari orang tua, ketika kita jauh dari keluarga, karena ada Tuhan Yesus yang selalu menolong kita. Amin. Kita akan
mempraktekkannya di dalam kehidupan kita, bahwa dengan saudara kita harus saling mengasihi, saling mendoakan, dan saling memberikan hormat terlebih dahulu. Kita akan mengakhiri untuk cerita kita hari ini. Kiranya firman Tuhan kita bisa menguatkan setiap kita, dan kita boleh saling mendahului ketika kita mengasihi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan senantiasa memberkati kami. Kami rindu Tuhan menolong kami ketika kami di dalam kesesakan. Dan kami rindu juga menolong orang-orang yang dalam kesesakan, terutama saudara-saudara kami yang seiman. Diberkatilah kiranya ya Tuhan setiap anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan cerita hari ini, dan dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.